Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, murid remaja, dewasa dan senior. Bertemu lagi dengan saya di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Kita akan masuk di pelajaran yang ke-8. Kita akan mengambil judul Melangkah dengan Benar. Ayat yang akan kita bahas dari Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Mari sama-sama kita membukanya dan kita membacanya bersama-sama. Saya akan membantu membacakannya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian juga menyimaknya di Alkitab masing-masing. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan kau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pelajaran hari ini. Mohon Tuhan pimpin kami, berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini mengambil judul Melangkah dengan Benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita berjalan dengan keinginan kita sendiri, berjalan dengan keinginan pemahaman kita sendiri, yang merasa kita nyaman, yang merasa kita enak, mudah, simple, itu yang menjadi pilihan, prioritas setiap manusia. Jangankan Bapak Ibu, saya juga seperti ini. Rasanya enak kalau yang simple, sederhana gitu kan, yang tidak ribet, itu yang menjadi kesukaan saya. Tetapi dalam firman Tuhan, untuk melangkah dengan benar, kita tidak bisa sesimpel itu. Kita tidak bisa dengan mudah mengambil keputusan untuk memilih A atau B. Kita memerlukan beberapa langkah, memerlukan beberapa pertimbangan. Dan yang menjadi kekuatan kita dan sumber dari jawaban kita adalah lewat doa, permohonan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di buku murid kita yang Bapak Ibu sudah ada 3 langkah untuk menuntun kita melangkah dengan benar. Apa? Yang pertama adalah mampu menganalisa dengan benar. Menganalisa dengan benar. Namanya menganalisa itu berarti meneliti, mulai mencari, mulai kepo. Istilah orang zaman sekarang adalah kepo, untuk mencari yang benar mana. Banyak sekali kalau kita sekarang, karena dunia digital begitu pesat sejak pandemi kemarin, banyak sekali berita-berita yang simpang siur, berita-berita yang booming, tetapi tidak ada kebenarannya. Ada juga yang hoax, ada juga yang demi followers, like, mereka membuat satu berita bohong yang anehnya berita-berita seperti itu, yang receh itu banyak disukai banyak orang. Dan itu yang menjadi ladang uang bagi beberapa orang, oknum yang ingin mencari keuntungan dari berita-berita bohong. Bapak Ibu tolong perhatikan bagaimana saat kita membaca satu berita atau saat kita meneliti satu kejadian, kita harus tahu benar apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita lihat, apakah itu benar atau tidak. Makanya di langkah pertama untuk melangkah dengan benar adalah menganalisa dengan benar. Kita harus menyelidiki, kita harus mencari kebenarannya. Jangan asal langsung percaya. Karena apa? Kalau kita langsung percaya, kita akan jatuh dalam kesalahan, dan itu akan membuat kita mengalami kerugian baik moral, material, bahkan kita mungkin akan dipermalukan. Makanya langkah pertama ini menganalisa dengan benar, kita harus tahu benar. Duduk permasalahannya, apa yang sebenarnya terjadi. Jangan langsung percaya.
Apalagi untuk murid-murid senior yang sering kali melihat satu berita langsung percaya. Wah, di sana ada gempa. Wah, di Bandung ada lempengan Bandung ini yang sedang bergerak nih, begini-begini. Ternyata berita-berita itu adalah berita bohong yang akan mendorong beberapa orang panik. Makanya di grup WBI yang saya kelola, saya mulai menghimbau kepada kaum wanita untuk tidak menge-share video. Baik video itu tentang kesehatan, info lalu lintas, tips dan triks untuk aman gitu kan. Kenapa? Karena beberapa video yang di-share ternyata itu video-video hoax, tidak benar, dan itu yang menimbulkan keresahan terutama di kaum wanita yang sudah umur senior, karena mereka terbatas sekali untuk mencari tahu kebenarannya, mudah sekali untuk percaya, dan mereka mudah sekali panik. Makanya ada salah satu murid berkata, "Yohan, ini begini. Oh, bukan, tante itu hoax," saya bilang gitu kan. Tapi ini benar nih YouTube. Nah, saya mulai menjelaskan, YouTube itu tidak bisa dipercaya 100%. Harus kita teliti lebih lanjut. Akhirnya, oh iya ya, makanya dengan beberapa kejadian seperti itu, saya sebagai admin WBI menghimbau kaum wanita untuk tidak meng-share video apapun. Karena apa? Kalau itu belum benar-benar itu satu kebenaran, itu akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah kaum wanita itu sendiri. Makanya banyak orang tanya, kenapa sih sekarang begini, kenapa sekarang nggak boleh share grup? Saya bilang begini langsung aja, mengapa harus di-share kalau memang itu tidak ada kebenarannya? Kalau memang benar silahkan di-share, tapi kalau tidak benar ya jangan di-share, saya bilang gitu. Makanya kita perlu sekali menjadi pribadi yang meneliti segala sesuatu yang terjadi. Misalnya, kita mulai mendengar beberapa berita, terutama beberapa hamba Tuhan yang menurut saya ya terkenal gitu kan ya, yang memang dia jam terbangnya tinggi, tetapi dengan sangat berani mereka mengatakan bahwa perpuluhan itu tidak penting lagi. Perpuluhan itu tidak alkitabiah lagi. Nah, dari situlah kita mulai belajar. Apakah benar perpuluhan tidak boleh lagi? Apakah benar kita nggak harus memberikan perpuluhan? Inilah yang harus Bapak Ibu mulai mencari tahu. Mulai hubungi pendeta, mulai hubungi guru-guru sekolah minggu. Yuk mari berbicara. Ada kemarin juga salah satu murid waktu pelajaran kemarin berkata gini, "Yohan, boleh nggak di rumah masang salib?" Ngomong sama saya begitu. Salibnya yang ada patung Yesusnya, boleh nggak? Terus ada lagi, boleh nggak kita memasang foto perjamuan Tuhan di rumah? Loh, saya langsung bertanya begini, mengapa Om dan Tante bertanya seperti, iya karena katanya kalau kita memasang itu berarti tandanya kita tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Saya langsung bertanya kepada beberapa murid yang menanyakan itu pada saya. Bukan 1-2 murid, ada 3 murid waktu itu yang bertanya, murid senior. Saya mau bertanya, salib ditaruh di rumah itu untuk apa dulu? Saya bilang gitu. Kalau untuk hiasan, untuk aksesoris, tentu boleh-boleh saja. Ada gambar Yesusnya, silahkan. Tidak ada patung Yesusnya, juga tidak apa-apa. Karena salib yang dipasang di rumah hanya untuk aksesoris, hanya untuk hiasan. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah salib-salib itu menjadi Om dan Tante mengkultuskannya. Mengkultuskannya artinya mulai apa bahasa sederhana untuk mengkultuskannya, ini agak susah saya. Menguduskannya artinya mulai menempatkan iman, mulai menghormati salib itu lebih daripada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang tidak terlihat gitu kan. Wah, ada salib nih, ayo kita berdoa gitu kan. Oh, ada patung Tuhan Yesus nih, mari kita berdoa gitu kan. Ini yang tidak dibolehkan oleh kekristenan kita. Gambar Tuhan, perjamuan Tuhan tentu boleh, karena itu hanya untuk aksesoris, hanya untuk hiasan rumah. Tetapi yang tidak dibolehkan adalah hiasan-hiasan itu, aksesoris, hiasan-hiasan yang berbau kekristenan itu menjadi sesuatu yang lebih penting daripada iman kita kepada Tuhan. Kita mulai
mulai mendahulukan barang-barang tersebut daripada kita mendahulukan hal-hal yang penting dalam kekristenan. Misalnya, saya nggak usah ke gereja lah, di sini aja bisa. Ya, ada juga tayangan YouTube, saya ibadah aja YouTube sama aja kok, di gereja atau di sini sama aja. Padahal kita bilang jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, sama aja pertemuan di udara katanya seperti itu. Tetapi Tuhan bilang bahwa gereja itu eklesia, itu dikumpulkan, ada persekutuan, ada pemecahan roti, ada juga pendalaman firman Tuhan seperti gereja mula-mula. Jadi ada sesuatu hal yang kita dengar, ada sesuatu hal yang kita kita lihat, kita mulai teliti kebenarannya. Kalau Bapak Ibu tidak gemar membaca Alkitab, saya yakin percaya itu akan gampang sekali ditelan, gampang sekali dipercayai. Saya ingat waktu dulu saya kelas 1 SMA, ada om saya yang dari Mojokerto membawa satu selebaran, difotokopi sampai 25 kayaknya. Jadi dia bilang, Yohan, ini kamu nih dikasih. Oh enggak, om saya ngasih satu lembaran, Yohan lihat dibaca. Jadi di situ ada satu nubuatan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Kalau kamu tidak menyebarkannya 2 kepala 20 orang, engkau akan menerima kutuk. Waktu itu saya percaya. Akhirnya saya fotokopi 20-an lah minimal, 25. Saya datang pagi-pagi ke kelas saya masukin itu ke laci teman-teman saya. Habis itu saya pergi. Karena saya takut ada beberapa orang yang gak percaya. Yang penting bagian saya menyebarkan, saya bilang begitu toh. Mereka mau percaya nggak percaya, bagian saya nyebarin, gitu kan, supaya saya nggak kena kutuk. Tetapi saat saya mendalami Alkitab, saya mulai belajar firman Tuhan, dan saya mulai menggali firman Tuhan. Ternyata keselamatan saya bukan ditentukan oleh menyebarkan itu atau tidak. Keselamatan saya ditentukan kalau iman percaya saya. Dan jadi dari masa muda saya tidak begitu mengenal Tuhan. Saya Kristen, tetapi saya tidak mendalami firman Tuhan dengan lebih dalam. Iman saya cuma dangkal, sehingga saya gampang sekali dipengaruhi. Dan makanya dari sini saya bisa bicara kepada adik-adik semua, saudara-saudari yang saya ini berumur remaja, mau pemuda gitu kan, jangan pernah gampang percaya dengan apapun. Belajarlah untuk meneliti, belajarlah untuk mencari tahu kebenarannya. Karena kalau engkau asal terima, asal engkau meranggap, wah ini keren nih, lagi tren gitu kan, mulai ikut-ikutan, itu akan mulai mempengaruhimu dan mengubahmu menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi pribadi yang tidak baik. Jadi mulai cari tahu kebenarannya. Yang kedua, berjalan melangkah dengan benar. Yang kedua adalah menetapkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan. Menetapkan nilai-nilai. Dari mana kita dapat nilai-nilai kebenaran itu? Ya dari Alkitab. Kita belajar dari Alkitab. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan selalu mengajar dengan kita banyak hal dalam segala bidang. Untuk kaum muda, nilai-nilai kebenaran adalah, salah satunya adalah di 1 Korintus. Firman Tuhan mengatakan begini, pergaulan buruk akan merusak kebiasaan baik. Ini salah satu nilai kebenaran yang harus engkau pegang. Saat engkau Kristen, saat engkau mulai rajin ibadah, saat engkau sudah mengambil pelayanan, tapi pergaulanmu di luar gereja tidak benar, pergaulanmu di lingkungan kerjamu, sekolahmu tidak benar, selambat atau cepat engkau pasti akan terpengaruh. Saya menegur salah satu anak muda saya tahu. Saya bilang begini, saya panggil dia namanya, tapi saya nggak mungkin menyebut namanya. Saya bilang gini, Mbak, saya panggil dia lah, Mbak, saya tahu teman-temanmu itu merokok, walaupun mereka perempuan. Saya juga melihat bagaimana mereka merokok. Kalau kamu masih bergaul dengan dia ya Mbak ya, pasti nanti lambat laun kamu pasti akan terpengaruh. Dia langsung bilang, saya nggak pengaruh kok Bu, saya cuma berteman saja. Iya, saya tahu kamu cuma berteman, tetapi nanti lama-lama kamu pun akan kepo, kamu pun akan merasa biasa saja. Dosa yang kamu lihat tiap hari akhirnya menjadi satu hal yang biasa. Ini yang bahaya. Mulai jauhi mereka.
mulai jaga jarak sama mereka. Walaupun kamu mengatakan bahwa ini penginjilan saya untuk mereka, saya mau tanya, apakah kamu sudah kuat? Apa kamu sudah berpegang kuat sama Tuhan? Kalau kamu merasa percaya diri terlalu berlebihan tapi tidak mengukur kekuatan, itu tolong, saya bilang itu. Akhirnya dia mulai bilang, oh ya Bu, saya akan mulai menjaga jarak dengan dia. Saya juga mengingatkan kepada kaum wanita semua, belanja online itu luar biasa murah. Murah ya, apalagi sekarang ada letter-letter itu bisa ngutang dulu, bayar belakangan, atau nyicil dulu gitu kan. Bapak-bapak juga begitu nih, wah ini keperluannya nih A, B, C, rasanya hidup sekarang sangat mudah. Tapi nilai-nilai kebenaran itu harus ditetapkan, bahwa kita harus mendahulukan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah punya prinsip nilai seperti ini, kita tidak akan terlilit pinjol, tidak akan terlilit sama hutang. Tetapi kita yakin bahwa semuanya udah cukup, saya bilang. Bilangnya begitu, saya sudah cukup nih, saya nggak mau pinjam-pinjam lagi. Asal ada makanan dan minuman, itu sudah cukup kan? Kata Alkitab begitu, makanan, minuman, dan pakaian itu sudah cukup. Mau minta apa lagi? Wah, baju warna kuning belum ada nih. Baju ini semua warna pengen ada. Sebenarnya ya nggak apa-apa, tetapi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Inilah nilai-nilai kebenaran dalam Alkitab itu yang harus kita pegang, harus kita jaga. Engkau anak-anak muda mencari jodoh, jangan sampai di luar kekristenan. Firman Tuhan sudah mengatakan bagaimana gelap itu bersatu dengan terang. Saya ini, orang tua saya itu beda agama. Dan rasanya selama saya hidup, saya tidak nyaman sekali dengan kehidupan ini. Kalau di keluarga bapak saya dibully. Ayo, nanti kalau siapa yang akan mendoakan bapakmu kalau mati gitu kan. Padahal bapak saya sampai hari ini masih hidup aja itu. Nanti bagaimana gini-gini gitu tuh. Nanti keluar, kalau udah pulang ke rumah sama mama saya ngajarin, jangan pernah tinggalkan Yesus, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sampai hari ini pun saya masih mengasihi bapak saya dengan cara saya, dengan mendoakan, dengan mulai berkomunikasi. Tetapi soal iman percaya, saya percaya Tuhan itu ada waktunya untuk itu. Bagian saya adalah saya mengasihi. Saya menjadi saksi terang. Saya mulai memberikan contoh teladan dalam kekristenan saya. Entah kapan bapak saya akan percaya Yesus. Waktunya akan tiba sesuai dengan kehendak Tuhan yang jadi. Makanya engkau anak-anak muda, pikirkan baik-baik. Menikah itu ada pintu masuk, tidak ada pintu keluar. Saat engkau masuk, kau harus bertanggung jawab. Suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman, engkau harus ada di dalam. Tidak boleh keluar atau berpisah. Ini yang berat dalam pernikahan. Jadi jangan sembarangan dalam hidupmu. Bagi ibu-ibu senior juga, bagaimana kita menetapkan nilai dalam kehidupan kita? Kepada mertua, kepada menantu, kepada orang sekeliling, kepada keluarga besar. Bagaimana? Kalau kita tidak menetapkan nilai-nilai dalam Alkitab, kita tidak akan bisa menjadi orang yang berjalan dalam kebenaran. Kebenaran berasal dari firman Tuhan. Berbagai pilihan ada di depan kita dan mengharuskan kita memilih yang benar. Untuk mampu memilih yang benar dan yang merupakan kebenaran, kita harus hidup dengan sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, karena dialah kebenaran itu sendiri. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, Tuhan hidup dalam kita, ya, kita akan berjalan dalam kebenaran. Saya ingat lagu sekolah minggu zaman saya kecil dulu itu. Ada jalan yang lebar, ada yang jalan sempit, mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Yang sempit itu apa? Hidup kita tuh dibatasi sama Tuhan. Hidup kita sepertinya dilarang, kesana kesini dilarang. Rasanya pengen bebas, tapi sebenarnya kebebasan itu yang membuat kita celaka. Kita tidak mau menjaga mulut, kita tidak mau menjaga hati, kita tidak mau menjaga pikiran kita. Jadinya apa? Kita jadi orang yang tidak berakhlak, tidak punya kasih, kita hidup semena-mena kepada orang lain. Itu yang tidak Tuhan inginkan. Jadi mulailah buat standar dalam hidupmu. Kalau sesuatu yang kamu lihat itu tidak benar, mengganggu hidupmu, jangan kamu lihat. Kayak begini, kalau saya ya, ada beberapa orang yang postingannya saya sembunyikan. Karena apa? Kalau saya lihat postingannya dia, rasanya kok iman saya mulai gini, isinya ngeluh aja.
Bahkan dia berdoa di dalam status WhatsApp-nya. Jadi saya aneh nih orang ini. Kenapa bisa hidup dalam kekristenan yang di-share firman Tuhan, tetapi keluh kesahnya panjang kali lebar. Bahkan berdoa pun di WhatsApp. Bagaimana dia mencerminkan bahwa dia hidup di jalan kebenaran? Rasanya pengen ya bapak ibu-ibu ya, bapak-bapak juga pasang story gitu kan tentang aduh berat sekali hidup ini, aduh macet nih begini-begini gitu kan. Pengen sekali seperti mulai wah dilihat nih ratusan orang yang lihat. Tetapi kalau kita berjalan dalam kebenaran, kita akan mulai mempunyai batasan-batasan. Kalau saya share ini jadi berkat nggak? Kalau share kayak seperti ini, orang sakit hati nggak? Padahal sebenarnya niat kita nggak nyinggung siapa-siapa. Terkadang orang tersinggung. Nah, bagi orang yang lihat dikit-dikit tersinggung, mulai perbaiki hatimu. Kalau memang postingan orang itu tidak enak, ya jangan dilihat. Simple hidup itu kan. Saya juga begitu. Ada orang yang tidak mau bicara sama saya, orang itu benci saya, ya saya simple. Saya nggak akan bicara sama dia, karena dia tidak nyaman dengan saya. Bagian saya apa? Kalau saya ketemu ya bruk, saya tegur. Tapi kalau dia nggak menyambut teguran saya, urusannya dia. Kalau bruk ini misalnya naik motor atau apa, dia lihat saya lihat dia nggak negur ya sudah. Karena dia nggak nyaman, jangan sampai saya memaksakan diri supaya saya disukai. Saya juga gini kalau orang memang tidak nyaman sama saya ya sudah. Udah, itu prinsip saya. Memang kadang-kadang ya tidak baik ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya meniritnya, ngapain saya memaksakan diri untuk disukai, tapi orang itu benar-benar tidak suka saya. Ya sudah, saya tidak akan mulai mendahului untuk apa? Kalau orang Jawa ngerogoh hatinya enggak. Ya sudah, bagian saya kalau ketemu Bruce ya saya tegur walaupun tidak dijawab ya sudah. Walaupun simple hidup ini kan ya ibu-ibu. Kalau ada ngadepin apa-apa ya sudahlah. Yang penting jaga hati dengan segala kewaspadaan gitu kan. Sesuatu yang membuat pikiran kita pusing, berat, terus apalagi berita-berita yang mulai simpang siur, aduh sudahlah gitu kan. Pikiran saya udahlah, kita pikirkan yang di atas. Alkitab kan bilang, pikirkan yang di atas, yang manis, yang benar, yang kudus, yang menyukakan hati dalam kebenaran ya, itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau sekarang kita harus punya standar hidup kita, dan standar kita harus Alkitab, bukan diri sendiri. Pusatnya bukan diri sendiri, tetapi pusatnya adalah kebenaran firman Tuhan yang berasal dari Alkitab ini. Makanya baca Alkitab setiap hari supaya kita punya standar. Yang ketiga, melangkah dengan benar itu kita adalah membuat perencanaan dan pelaksanaan. Bergerak tanpa perencanaan berarti merencanakan untuk gagal. Jadi segala sesuatu itu harus kita rencanakan. Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu saat bangun tidur, apa yang ibu-ibu pikirkan? Wah kalau saya ya, ini sambil curcol ibu-ibu ya. Karena saya nggak pintar masak, saya nggak begitu pintar dalam kuliner untuk bekal-bekal anak sekolah yang cantik-cantik, yang lucu-lucu. Saya nggak punya kemampuan untuk itu. Jadi setiap saya bangun tidur, saya berdoa, saya langsung yang saya pikirkan adalah bekal si Jen apa gitu kan. Saya walaupun kemarin-kemarin sudah menyiapkan beberapa hal di kulkas, tapi waktu eksekusi itu kadang-kadang itu membuat hati saya berat. Tapi kalau saya sudahlah ini saya kerjakan gini. Nah, tetapi kalau saya tidak prepare bangun tidur, saya berdoa terus saya gini, jadi asal-asalan nasi sama nugget sudah. Air minum begini, snacknya ini roti, dah gitu. Tetapi saat saya mulai prepare gitu kan, saya sudah merencanakan nanti gini, apalagi kalau hari Jumat itu makan sayur di sekolah gitu kan. Saya udah prepare gitu. Saya lihat anak saya langsung begini, wah bekalnya apa nih gitu kan, wah lucu bekalnya. Padahal cuma nasi saya bentuk bintang, terus nasinya saya campur wortel yang dikukus, terus saya kasih hiasan nori dan segala macam. Jadi waktu saya merencanakan itu dan akhirnya anak saya suka, saya itu bahagia sekali gitu loh. Karena saya merasa bahwa untuk membuat bekal kayak gitu tuh bukan tipe saya, tapi waktu itu berhasil, rasanya senang sekali. Nah,
Firman Tuhan juga mengajarkan kita segala sesuatu harus kita rancangkan, harus kita pikirkan, dan rencana ini harus kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya ingin berdagang. Tuhan tolong berkati. Saat saya membuka dagangan saya, Tuhan yang menuntun banyak pelanggan dan pembeli untuk membelinya. Ini namanya perencanaan. Perencanaan utama, dasar utama, batu pondasi yang pertama saat kita merencanakan adalah firman Tuhan yang berasal dari Tuhan Yesus. Saat kita melakukan apa-apa tanpa perencanaan bersama Yesus, kita tidak akan dapat apa-apa. Makanya kita selalu mengajarkan adalah ora et labora kan dalam usaha ini. Dalam segala hal ora et labora. Berdoa tapi juga bekerja. Jadi mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mungkin ada beberapa anak-anak muda yang saat ini sedang berdoa untuk pasangan hidupnya. Mulai berdoa, doakan pasangan hidupmu sebelum engkau melangkah dalam pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan itu seperti tadi saya bilang, tidak ada pintu keluar. Mulai doakan. Dan saat engkau merencanakan segala sesuatu untuk pekerjaanmu, untuk keluargamu, untuk pelayananmu, untuk bisnismu, rencanakan itu bersama Tuhan. Letakkan imanmu, perencanaanmu itu bersama Tuhan. Karena kalau tidak bersama Tuhan, engkau tidak berjalan dalam kebenaran. Dan pastinya itu pasti akan gagal. Enggak, buktinya berhasil juga. Yakin berhasil. Mungkin saat ini kelihatannya berhasil. Tetapi keberhasilan itu akan lama atau tidak. Makanya jangan pernah menyepelekan. Hari ini kita ditegur ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari semua, bagaimana saat kita berjalan dengan benar, kita harus menganalisa dengan benar. Kita mulai meneliti dengan benar. Kita mulai belajar mencari kebenaran. Yang kedua adalah menerapkan nilai-nilai kebenaran. Kita punya standar hidup yang benar. Standar hidup kita benar berasalnya dari firman Tuhan. Kalau orang lain untuk mencari muka, untuk mencari jabatan tinggi, kalau kita tidak mencari muka, tapi kita menunjukkan prestasi dalam kebenaran. Kalau orang lain menyuap, membeli dengan uang, tapi kalau kita tidak, kita punya prinsip bahwa saat kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti menempatkan kita di tempat-tempat yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak-Nya. Yang ketiga yaitu membuat perencanaan dan pelaksanaan. Jangan hanya merencanakan, tapi juga harus dieksekusi. Jangan hanya jadi pemimpi, tapi kerjakan mimpimu itu yang benar. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dikerjakan. Rencana yang baik adalah rencana yang dilaksanakan. Bukan hanya jadi rencana saja, tetapi dilaksanakan. Dan pelaksanaannya kita harus bersama Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya berharap juga Bapak Ibu mulai belajar menggantungkan diri bersama Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kita pasti bisa berjalan dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena kami belajar sesuatu yang luar biasa hari ini, yaitu perencanaan bersama Tuhan. Tolong Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa berjalan dalam kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Ajari kami untuk mengandalkan Tuhan dalam segala rencana, dalam segala kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, tubuh jiwa kami, dan kami percaya Tuhan menuntun kami di dalam segala kehidupan kami. Tuhan yang bertanggung jawab dan Tuhan yang mengangkat kami dan menguatkan kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.